Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farinina dengan NIM 15036211092. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis strategi atau model pembelajaran yang cocok digunakan pada mata pelajaran estimasi biaya konstruksi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yandratur, Master Pendidikan. Kompetensi kalian yang digunakan di sini yaitu desain pemodelan dan informasi bangunan atau DPIB pada mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Dengan kompetensi dasar yaitu menghitung volume pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Untuk analisis isi konten pembelajaran, yang pertama yaitu menghitung volume pekerjaan konstruksi gedung untuk pekerjaan struktur bawah bangunan satu lantai yang terdiri dari menghitung volume pekerjaan pendahuluan, kemudian menghitung volume pekerjaan tanah. Yang kedua, menghitung volume pekerjaan konstruksi gedung untuk pekerjaan superstruktur dan struktur atas bangunan satu lantai, di mana terdiri dari menghitung volume pekerjaan dinding, menghitung volume pekerjaan beton, menghitung volume pekerjaan atap, menghitung volume pekerjaan keramik, menghitung volume pekerjaan plafon, dan yang terakhir menghitung volume pekerjaan kusen. Yang ketiga yaitu menghitung volume pekerjaan konstruksi gedung untuk pekerjaan utilitas dan finishing bangunan satu lantai yang terdiri dari menghitung volume pekerjaan instalasi listrik, menghitung volume pekerjaan sanitasi, menghitung volume pekerjaan kunci-kunci dan penggantung, dan yang terakhir menghitung volume pekerjaan pengecatan. Lalu strategi atau mode pembelajaran apa yang cocok digunakan pada mata pelajaran estimasi biaya konstruksi? Menurut saya, model atau strategi pembelajaran yang cocok digunakan yaitu project based learning. Pengertian project based learning atau pembelajaran berbasis proyek adalah mode pembelajaran yang menggunakan media proyek atau aktivitas di mana siswa mengeksplorasi, mengevaluasi, menginterpretasikan, mensintesis, dan mengomunikasikan untuk mencapai hasil belajar yang berbeda. Wijanarko, Supardi, dan Marwoto tahun 2017. Pembelajaran berbasis proyek ini memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola kegiatan belajar mengajar di kelas dengan melibatkan proyek kerja proyek. Tujuannya itu agar siswa memiliki kemandirian dalam menyelesaikan tugas yang ada meskipun bekerja dalam kelompok. Project based learning ini adalah model pembelajaran yang didasarkan pada proyek di mana siswa dihadapkan dengan masalah yang ada di dunia nyata yang dianggap bermakna, kemudian bertindak secara kolaboratif untuk menciptakan solusi dari masalah tersebut. Pembelajaran berbasis proyek ini membuat pembelajaran menjadi sesuatu yang lebih hidup bagi siswa. Jadi siswa Bapak dan Ibu guru akan mengerjakan proyek dalam waktu tertentu di mana mereka terlibat langsung dalam proses pemecahan masalah dan menjawab pertanyaan yang kompleks. Namun, penggunaan project based learning ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal yang paling utama dari project based learning ini adalah siswa mengetahui dan memahami konteks yang ada di dunia nyata karena masalahnya pun berawal dari lingkungan sekitar. Lalu siswa dapat belajar secara mandiri, siswa mampu berkolaborasi, siswa belajar secara personal, dan konteksnya itu dunia nyata. Sayangnya ini kendali guru dalam pembelajaran ini tuh sangat kecil karena siswa memang difokuskan untuk belajar mandiri. Ini akan beresiko siswa menjadi tidak produktif, mengalami kejenuhan, menimbulkan kebingungan kepada siswa, dan kendali guru sangat kecil. Lalu bagaimana menerapkan project based learning ini dalam mata pelajaran estimasi biaya konstruksi? Yang pertama itu dimulai dengan sebuah pertanyaan mendasar. Pertanyaannya itu harus melibatkan siswa dan mengacu pada topik dalam kehidupan nyata yang berusaha untuk diselesaikan. Pada mata pelajaran ini berarti berfokus pada volume pekerjaan bangunan.
Lalu merancang sebuah proyek dari hasil pertanyaan yang diajukan itu masalah ditemukan dan kemudian membuat rancangan proyek. Proyek ini harus mendukung dari pertanyaan dan masalah yang ada serta harus menyesuaikan kurikulum dan capaian pembelajaran yang diinginkan. Kemudian yang ketiga membuat jadwal atau timeline proyek. Menentukan periode perancangan, pengumpulan data, sampai proses pemecahan masalah yang akan dilakukan siswa. Dalam kasus ini akan terjadi perubahan atau penyesuaian jadwal. Uh, Ibu guru dan bapak guru biasanya mendampingi siswa dalam menyelesaikan proyek yang ditugaskan serta memberi pengingat jika batas waktu yang diberikan sudah semakin dekat. Kemudian yang keempat itu memantau progres proyek yang dilakukan oleh siswa. Langkah ini tuh sangat penting karena project based learning adalah metode pembelajaran yang berfokus pada siswa belajar secara mandiri. Jadi guru itu berperan untuk melihat sejauh mana kemajuan proyek yang dilakukan oleh siswa. Hal ini juga memastikan bahwasannya tugas yang diberikan telah sesuai dan siswa bisa mendapatkan capaian belajar yang diharapkan. Yang kelima, lalu guru membuat penilaian dari hasil proyek yang dilakukan oleh siswa. Penilaian di sini meliputi umpan balik, keberhasilan siswa dalam memenuhi standar pembelajaran serta melihat sejauh mana proyek tersebut berdampak pada pemahaman dan kemajuan siswa dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dari pengalaman proyek. Di sini guru bersama siswa melakukan evaluasi yang bertujuan untuk melihat hasil proyek. Sejauh mana proyek dapat mencapai tujuan pembelajaran dan apakah metode pembelajaran berbasis proyek ini diterapkan di pembelajaran selanjutnya. Kemudian tujuan dari penerapan project based learning ini untuk siswa dalam pembelajaran yaitu siswa dapat menghitung volume pekerjaan konstruksi gedung berdasarkan gambar kerja untuk pekerjaan struktur bawah bangunan satu lantai dengan aturan dan prosedur. Yang kedua itu siswa dapat menghitung volume pekerjaan konstruksi gedung berdasarkan gambar kerja untuk pekerjaan superstruktur dan struktur atas bangunan satu lantai sesuai dengan aturan dan prosedur. Yang ketiga dapat menghitung volume pekerjaan konstruksi gedung berdasarkan gambar kerja untuk pekerjaan utilitas dan finishing bangunan satu lantai sesuai dengan aturan dan prosedur. Yang keempat dapat melaksanakan perhitungan volume pekerjaan konstruksi gedung berdasarkan gambar kerja untuk pekerjaan struktur bawah bangunan satu lantai dengan aturan dan prosedur. Yang kelima, dapat melaksanakan perhitungan volume pekerjaan konstruksi gedung berdasarkan gambar kerja untuk pekerjaan superstruktur dan struktur atas bangunan satu lantai sesuai dengan aturan dan prosedur. Dan yang terakhir, dapat melaksanakan perhitungan volume pekerjaan konstruksi gedung berdasarkan gambar kerja untuk pekerjaan utilitas dan finishing bangunan satu lantai sesuai dengan aturan dan prosedur. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.